Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, mata kuliah Analisis Keuangan Negara yang diampu oleh Bu Yulia Maris Hedianti akan menjelaskan materi kami mengenai pengeluaran pemerintah dan belanja negara. Pertama-tama, izinkan kelompok kami memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Untuk yang pertama ada Vera Dia Ayun Tias dengan nomor NIM 12640220101. Yang kedua ada Muhammad Naufal Zaki dengan nomor NIM 12640220122. Yang ketiga ada Muhammad Tedia dengan nomor NIM 12640220127. Yang keempat ada Nadia Nurfitasari dengan nomor NIM 1264022012130. Dan yang terakhir ada saya sendiri Nafiatul Mufida dengan nomor NIM 12640220132. Baik, untuk pembahasan yang pertama adalah teori pengeluaran pemerintah. Untuk pengeluaran pemerintah merupakan pengeluaran eksogen yang besarnya ditentukan oleh sejauh mana ketersediaan anggaran pemerintah yang diperoleh dari pajak. Pengeluaran pemerintah itu biasanya ditujukan kepada upaya penyediaan infrastruktur berupa fasilitas umum maupun berupa transfer langsung yang ditujukan untuk pemerataan pendapatan dan mengatasi masalah kemiskinan. Menurut Mick Foster dan Adrian Fozat, peranan pemerintah yang semakin meningkat itu menyebabkan pengeluaran pemerintah dalam proporsinya terhadap penghasilan nasional itu juga semakin besar. Nah, pengeluaran pemerintah dalam arti real itu juga dapat dipakai sebagai indikator besarnya kegiatan pemerintah yang dibiayai oleh pemerintah itu. Baik, untuk teori yang pertama ada model pembangunan Rostow dan Musgrave. Di sini dalam model ini perkembangan peranan pemerintah direlasikan dengan tahapan pertumbuhan ekonomi yang meliputi tahap awal, tahap menengah, dan tahap lanjut. Pada tahap awal presentasi, investasi pemerintah itu harus menyediakan prasarana. Lalu pada tahap menengah, investasi pemerintah tetap diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat tinggal landas. Baik, untuk teori yang kedua adalah hukum Wagner. Di sini hukum Wagner ini menunjukkan bahwa makin meningkatnya kegiatan-kegiatan pemerintah itu makin meningkatnya kebutuhan pemerintah dan makin meningkatnya pengeluaran negara juga. Memberikan asumsi bahwa dalam suatu perekonomian apabila pendapatan per kapita itu meningkat, maka secara relatif pengeluaran pemerintah tersebut pun juga bisa meningkat. Yang ketiga ada teori Peacock dan Wiseman. Teori ini menjelaskan bahwa masyarakat itu mempunyai suatu tingkat toleransi pajak, yaitu di mana suatu tingkat masyarakat dapat memahami besarnya pungutan pajak yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Selanjutnya adalah pembahasan yang kedua adalah klasifikasi pengeluaran pemerintah. Maksudnya itu dalam melaksanakan tugas atau fungsinya, pemerintah melakukan kegiatan-kegiatan yang konkret berupa penggunaan barang-barang dan jasa ataupun sumber-sumber daya ekonomi, di mana penggunaannya ini antara lain dinyatakan dalam bentuk uang. Nah, penggunaan uang merupakan pengeluaran pemerintah. Karena itu, pengeluaran pemerintah itu dapat dibedakan menurut berbagai macam klasifikasi. Klasifikasi yang pertama adalah pembedaan yang paling terkenal dan sekarang banyak digunakan oleh pemerintah Indonesia, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, yaitu pembedaan dalam pengeluaran anggaran belanja rutin dan juga anggaran belanja pembangunan. Yang kedua, ada dalam literatur Anglo-Saxon dijumpai pembedaan antara current account atau current expenditure dengan capital account atau capital expenditure. Klasifikasi selanjutnya adalah pembedaan antara pengeluaran wajib, yaitu pengeluaran yang bersifat wajib harus dilakukan agar efektivitas pelaksanaan pemerintah itu dapat terselenggara dengan sebaik-baiknya. Lalu pengeluaran opsional, yaitu jenis pengeluaran bila mana keadaan memerlukan dapat atau tidak dilaksanakan. Selanjutnya ada pengeluaran nyata, itu seperti pengeluaran untuk membeli barang atau jasa seperti pembangunan gedung, pembelian kertas, pembayaran gaji, dan upah, serta lainnya. Ada transfer expenditure, yaitu pengeluaran yang tidak ada kaitannya dengan mendapatkan barang ataupun jasa. Juga ada consolidated expenditure atau pengeluaran yang dikonsolidasikan adalah pengeluaran yang sudah demikian terkonsolidasi atau tidak perlu diteliti secara mendalam sehingga tidak perlu persetujuan para parlemen terlebih dahulu. Ada unconsolidated expenditure, yaitu pengeluaran yang harus mendapatkan persetujuan parlemen terlebih dahulu seperti pendirian proyek raksasa merupakan beberapa contoh untuk jenis pengeluaran ini.
Ada juga liquidated expenditure, yaitu pengeluaran sebagaimana yang sudah diajukan dan disetujui oleh parlemen. Yang terakhir ada cash expenditure, yaitu pengeluaran yang telah sungguh-sungguh dilaksanakan untuk pembayaran-pembayaran konkret. Untuk bagian D, klasifikasi atau yang terakhir ada klasifikasi pengeluaran pembangunan. Di sini bagi negara kita, pengeluaran pembangunan itu merupakan perkembangan dari pengeluaran luar biasa. Pengeluaran pembangunan pada akhirnya merupakan pengeluaran yang berbentuk proyek. Nah, dari segi ini jenis proyek itu dapat dibedakan antara proyek makro dan juga proyek mikro. Prinsip-prinsip pokok dalam pengeluaran pemerintah. Yang pertama adalah asas moralita, yang mana dasar moral merupakan fondasi dari perbuatan-perbuatan yang meliputi nilai-nilai agama, etika sosial, adat istiadat, dan kebudayaan yang akan menentukan perkembangan atau keperosotan suatu bangsa. Yang kedua, asas nasionalita, yaitu asas yang menjadi dasar tugas dan pelaksanaan tugas pemerintah serta merupakan identitas yang harus dilayani. Yang ketiga, asas kerakyatan. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 2 menyatakan kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dalam ayat tersebut yang perlu diperhatikan dalam relevansinya dengan asas kerakyatan ini adalah bahwa kedaulatan adalah di tangan rakyat. Maka rakyat menjadi asas sumber kewenangan pemerintah untuk menarik pajak dan melaksanakan segala kegiatan pemerintahan lain. Yang keempat adalah asas rasionalita, yang mana tindakan rasional mengharuskan orang untuk selalu memperhatikan efisiensi dan efektivitas. Efisiensi ini dalam artian untuk mencapai tujuan yang dimaksud telah ditetapkan hendaknya digunakan sumber daya ekonomi yang minimum. Sedangkan efektivitas dalam arti dengan sumber daya ekonomi yang ada atau dimiliki hendaknya digunakan dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya, asas fungsional. Suatu lembaga kenegaraan ataupun seorang pejabat dalam melaksanakan tugas termasuk perencanaan dengan segala aspeknya dan pengawasan juga dengan segala seginya hendaknya berdasarkan pada fungsi atau kedudukannya. Yang keenam adalah asas pengembangan. Manusia sebagai makhluk biologis, makhluk sosial, dan makhluk berbudaya selalu membutuhkan perkembangan atau kemajuan secara kualitatif maupun secara kuantitatif. Lembaga-lembaga sosial seperti pemerintahan, hak milik, barang-barang kolektif juga membutuhkan perkembangan. Hak milik yang dulu belum ada kemudian ada, berkembang secara absolut individualistis akhirnya berkembang menjadi hak milik mempunyai fungsi sosial. Yang terakhir adalah asas keseimbangan dan keadilan. Keseimbangan adalah hubungan antara beberapa variabel dalam proporsi yang tepat, sedangkan keadilan merupakan keseimbangan hubungan antara hak dan kewajiban, antara pemenuhan kebutuhan kolektif dengan kebutuhan individual, antara makhluk biologis dengan makhluk sosial, dan sebagainya. Kebutuhan manusia sebagai makhluk individu dan makhluk biologis, makhluk sosial, dan makhluk yang berbudaya memerlukan keseimbangan. Pemenuhan kebutuhan biologis secara eksesif akan meninggalkan sifat manusia sebagai makhluk sosial. Yang keempat, pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap penghidupan ekonomi. Yang pertama, besarnya dan susunan hasil nasional. Dengan real expenditure, berarti pemerintah menarik tenaga produktif dari tujuan lain, sehingga dengan demikian pemerintah mengubah susunan nasional produk. Yang kedua, besarnya pendapatan nasional dan kesempatan untuk bekerja. Pengurangan unemployment dapat dicapai secara maksimal apabila dilakukan real expenditure yang dibiayai secara inflatoir. Misalnya mengaktifir uang yang disimpan atau yang tidak dipergunakan atau mencetak uang. Transfer expenditure, misalnya pembayaran pinjaman pemerintah yang dibiayai dengan uang pajak, tidak selalu akan menambah kesempatan kerja, bahkan akan menambah pengangguran. Apabila jumlah pembayaran pemerintah oleh yang menerimanya tidak diinvestor atau tidak digunakan dengan cara lain tetapi disimpan. Yang ketiga, dapat mempengaruhi pembagian penghasilan atau pendapatan. Pengeluaran pemerintah mempengaruhi income distribution. Misalnya, transfer expenditure atau cadangan terhadap orang yang kurang mampu dapat dibiayai dengan pajak, berarti mengurangi penghasilan pembayaran pajak dan menambah penghasilan orang-orang yang kurang mampu atau menganggur. Yang keempat, penggunaan pendapatan untuk konsumsi, saving, dan investasi.
Pengeluaran pemerintah akan dapat meningkatkan pendapatan. Penggunaan pendapatan untuk saving dalam keadaan unemployment tidak akan menambah kesempatan kerja, bahkan akan menambah pengangguran. Di lain pihak, apabila pendapatan digunakan untuk investasi dalam keadaan unemployment, akan dapat menambah kesempatan kerja, dan sebaliknya, investasi dalam keadaan full employment akan membawa pengaruh kenaikan harga. Yang kelima, naik turunnya harga. Penambahan pengeluaran pemerintah dalam keadaan full employment atau semua resource digunakan dengan full capacity akan membawa pengaruh kenaikan harga, misalnya wage inflation. Yang keenam, neraca pembayaran luar negeri. Bila harga-harga di dalam negeri meningkat, hal ini akan menaikkan jumlah impor dan mengurangi barang-barang ekspor, sehingga neraca pembayaran dengan luar negeri menjadi defisit. A. Pengertian pengeluaran dan belanja negara. Membedakan pengertian dari pengeluaran dan belanja dapat dilihat dari penerimaan dan pendapatan. Pengertian dari pengeluaran adalah semua uang yang keluar dari rekening kas umum negara tanpa memperhatikan uang yang keluar tersebut digunakan untuk menutup belanja negara atau menutup pengeluaran pembiayaan, dalam kurung membayar pokok pinjaman misalnya. Sedangkan pengertian belanja adalah semua bentuk pembayaran yang dimaksudkan untuk menutup beban yang menjadi kewajiban bagi pemerintah, misal pembayaran gaji, rekening listrik, perjalanan dinas, dan pemeliharaan gedung kantor dan lain-lain. Selanjutnya adalah klasifikasi belanja negara. Belanja negara diklasifikasikan dengan berbagai pendekatan. Hal ini dilakukan untuk memudahkan dalam proses penganggaran sehingga tidak tumpang tindih. Anggaran belanja diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama adalah klasifikasi organisasi. Klasifikasi anggaran belanja yang didasarkan pada unit organisasi, kementerian atau lembaga yang akan menggunakan anggaran. Dengan demikian, semua kementerian atau lembaga yang kelak menggunakan anggaran menjadi pertimbangan utama dalam menyusun anggaran. Yang kedua adalah klasifikasi fungsional. Sesuai dengan namanya, klasifikasi ini lebih melihat pada penggunaan anggaran untuk fungsi-fungsi tertentu yang telah ditetapkan pada kementerian atau lembaga. Setiap kementerian atau lembaga memiliki tugas dan fungsi yang harus diembannya. Dalam klasifikasi fungsional terdapat 11 fungsi dalam pengelolaan belanja negara, yaitu 1. Pelayanan umum, 2. Pertahanan, 3. Ketertiban dan keamanan, 4. Ekonomi, 5. Lingkungan hidup, 6. Perumahan dan fasilitas umum, 7. Kesehatan, 8. Pariwisata dan budaya, 9. Agama, 10. Pendidikan, dan yang ke-11 pendidikan dan perlindungan sosial. Setiap anggaran belanja yang alokasikan kepada pemerintahan atau lembaga harus ditujukan untuk melaksanakan salah satu dari 11 fungsi di atas. Yang ketiga adalah klasifikasi ekonomi. Klasifikasi ini lebih ditujukan untuk melihat pengaruh alokasi anggaran belanja terhadap pertumbuhan ekonomi negara bersangkutan. Dengan demikian, klasifikasi ekonomi dapat didefinisikan sebagai pengalokasian anggaran belanja yang lebih menekankan dan mempertimbangkan kepada dampak yang kelak diperoleh dari pelaksanaan anggaran yang dialokasikan. Dalam ilmu ekonomi, pendapatan dapat digunakan untuk konsumsi dan investasi. Hal ini yang selanjutnya menjadi pertimbangan dalam mengalokasikan anggaran belanja negara. Anggaran belanja dapat dibedakan menjadi dua, yaitu untuk kepentingan konsumsi dan untuk kepentingan investasi. Untuk selanjutnya yaitu jenis belanja negara. Secara teknis, anggaran belanja negara dialokasikan ke dalam beberapa jenis belanja. Jenis belanja tersebut disusun dengan mempertimbangkan klasifikasi anggaran, terutama klasifikasi ekonomi. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, maka jenis belanja dibedakan menjadi 8. Yang pertama, belanja pegawai. Pengeluaran yang merupakan kompensasi terhadap pegawai, baik dalam bentuk uang maupun barang yang harus dibayar kepada pegawai pemerintah di dalam maupun di luar negeri, baik kepada pejabat negara, pegawai negeri, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang terkait dengan pembentukan modal. Yang kedua adalah belanja barang. Belanja barang merupakan pengeluaran untuk menampung pembelian barang atau jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan, serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat dan belanja perjalanan.
Yang ketiga adalah belanja modal, merupakan pengeluaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi, serta melebihi batas minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah. Yang keempat adalah bunga, merupakan pengeluaran pemerintah untuk pembiayaan interest yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok pinjaman, baik utang dalam maupun utang luar negeri, yang dihitung berdasarkan posisi pinjaman jangka pendek ataupun jangka panjang. Untuk yang kelima yaitu subsidi, merupakan alokasi anggaran yang diberikan pemerintah kepada perusahaan negara, lembaga pemerintah, atau pihak ketiga lainnya yang memproduksi, menjual, mengekspor, ataupun mengimpor barang dan jasa untuk memenuhi hajat hidup orang banyak agar harga jualnya dapat terjangkau masyarakat. Yang keenam ada hibah. Hibah merupakan pengeluaran pemerintah berupa transfer dalam bentuk uang, barang ataupun jasa yang bersifat tidak wajib yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan tidak mengikat serta tidak terus-menerus kepada pemerintah negara lain, pemerintah daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, serta organisasi internasional. Yang ketujuh adalah bantuan sosial. Bantuan sosial merupakan pengeluaran berupa transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bersifat tidak terus-menerus dan diberikan secara selektif. Dan yang terakhir ada belanja lain-lain, merupakan pengeluaran pemerintah yang bersifat pengeluarnya tidak dapat diklasifikasikan ke dalam pos-pos pengeluaran belanja di atas. Untuk poin selanjutnya yaitu mekanisme pencairan belanja negara. Pencairan anggaran belanja merupakan proses keluarnya uang negara dari rekening kas umum negara kepada pihak yang memiliki hak tagih kepada negara. Selain oleh bendahara pengeluaran, pembayaran non-tunai juga dilakukan oleh instansi pemerintah pengguna anggaran dengan diterbitkannya surat perintah membayar atau SPM oleh pejabat penandatanganan SPM atau PP-SPM. Berdasarkan karakter sampainya uang negara dari rekening kas umum negara kepada pihak yang menerima pembayaran, pencairan anggaran belanja dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, pencairan langsung. Yang dimaksud dengan hal ini adalah pihak yang memiliki hak tagih akan menerima pembayaran secara langsung dari rekening kas umum negara tanpa melalui perantara bendahara pengeluaran. Dan yang kedua, pencairan melalui bendahara. Pengeluaran pencairan ini berbeda dengan pencairan langsung. Pencairan ini dilakukan melalui bendahara pengeluaran, tidak dilakukan secara langsung dari rekening kas umum negara ke pihak yang berhak menerima pembayaran. Pencairan anggaran belanja dengan model ini mencakup pengajuan dokumen pencairan sebagai berikut. Yang pertama yaitu SPP atau SPM SP2D, uang persediaan atau UP. Uang persediaan merupakan uang muka dari rekening kas negara yang diberikan kepada kuasa pengguna anggaran satker yang dikelola oleh bendahara pengeluaran. Yang kedua, SPP, SPM, SP2D, penggantian uang persediaan atau GUP. Uang persediaan yang diterima bendahara pengeluaran bersifat revolving, yakni dapat diisi kembali apabila telah digunakan. Yang ketiga, SPP, SPM, SP2D, tambahan uang persediaan atau TUP. Ada kalanya satker hendak melaksanakan kegiatan yang membutuhkan dana melebihi UP yang tersedia. Kebutuhan dana tersebut dapat diatasi dengan pengajuan TUP kepada KPPN. Prosesnya tetap diawali dengan pengajuan SPP TUP oleh pejabat pembuat komitmen kepada PP SPM dengan melampirkan dokumen yang telah dipersyaratkan. Yang keempat, SPP, SPM, SP2D, pengesahan tambahan uang persediaan atau PTUP. Apabila kegiatan yang didanai dengan TUP telah usai, maka bendahara pengeluaran satker akan memperoleh bukti-bukti pembayaran yang berupa kwitansi, nota, SSP, daftar honor, dan dokumen bukti lainnya. Dan yang terakhir yaitu SPP, SPM, SP2D, nihil, uang persediaan yang diterima oleh bendahara pengeluaran bersifat revolving sepanjang dalam tahun anggaran yang sama dan pagu anggaran dalam DIPA masih mencukupi. Dan yang terakhir yaitu SPP, SPM, SP2D, nihil, uang persediaan yang diterima oleh bendahara pengeluaran bersifat revolving sepanjang dalam tahun anggaran yang sama
dan pagu anggaran dalam DIPA masih mencukupi. Apabila pagu anggaran tersebut telah habis, maka SPP yang diajukan PPK tidak dimasukkan untuk melakukan penggantian UP yang telah digunakan, tetapi hanya sekedar untuk mempertanggungjawabkan UP yang telah digunakan. Selanjutnya, perbedaan pengeluaran pemerintah dan belanja negara. Pengeluaran pembiayaan ini meskipun menggunakan uang kas daerah tidak dapat dikategorikan sebagai belanja, sebab tujuan dan mekanisme pengeluaran kasnya dari rekening kas umum daerah berbeda. Pengeluaran pembiayaan merupakan suatu bentuk pengeluaran uang dari rekening kas umum daerah yang pada suatu saat akan diterima kembali. Sedangkan belanja adalah pengeluaran uang dari rekening kas umum negara atau daerah yang tidak akan diterima kembali. Jika dilihat dari mekanisme pencairan dananya dari rekening kas umum daerah, maka terdapat perbedaan yang jelas antara belanja dengan pembiayaan. Selanjutnya, studi kasus pada alokasi belanja negara hingga Juli tahun 2022. Kementerian Keuangan melaporkan realisasi belanja pemerintah pusat hingga Juli 2022 mencapai angka 1.031,24 triliun. Realisasi ini setara dengan 44,8% dari pagu APBN 2022. Realisasi belanja pemerintah pusat terdiri dari belanja kementerian atau lembaga dan non-kementerian atau lembaga. Realisasi belanja kementerian atau lembaga tercatat sebesar 490,65 triliun hingga Juli 2022. Realisasi belanja kementerian atau lembaga terdiri dari belanja pegawai sebesar 151,98 triliun hingga Juli 2022 atau 57,10% dari pagu APBN. Kemudian realisasi belanja pegawai tersebut digunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan ASN atau TNI ataupun Polri, termasuk gaji ke-13 dan THR. Kemudian realisasi belanja barang sampai dengan Juli tahun 2022 mencapai sekitar 192,45 triliun atau 56,95% dari pagu. Realisasi ini utamanya digunakan untuk berbagai program reguler serta program-program yang mendukung penanganan dampak pandemi COVID dan pemulihan ekonomi nasional. Pendapat kelompok, pandemi COVID-19 sangat mengguncang perekonomian dunia. Risiko yang dihadapi sekarang berfokus kepada ekonomi global, yaitu harga komoditas global yang tidak stabil serta ekonomi dunia yang mengalami keterlambatan. Pasca COVID-19, pemerintahan Indonesia berusaha pulih dari keterpurukan ekonomi. Diperoleh dari data dari Kementerian Keuangan bahwa realisasi belanja pemerintah pusat hingga Juli 2022 mencapai 1,31,24 triliun. Realisasi ini fokus utamanya digunakan untuk berbagai program reguler serta program-program yang mendukung penanganan dampak pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional seperti belanja pegawai, belanja modal, bantuan sosial serta penyaluran bantuan pendidikan oleh Kemendikbud dan Kemenak melalui program Indonesia Pintar. Adapun realisasi bantuan sosial atau bansos yang mencapai 76,1 triliun rupiah. Pemanfaatan dana ini digunakan untuk membantu penyaluran PKH tahap 1 dan 2, penyaluran kartu sembako, pelaksanaan bantuan langsung tunai agar tetap stabil daya beli masyarakat yang terdampak kenaikan harga komoditas. Di sisi lain, bansos juga digunakan untuk iuran JKN bulan Januari sampai Juli 2022 dan realisasi belanja non-KL yang mencapai 540,59 triliun rupiah. Adanya kenaikan dari belanja negara pasca COVID bertujuan untuk melindungi masyarakat dari mulai ancaman kesehatan, ancaman dari kemerosotan kondisi sosial melalui berbagai bantuan sosial, dan juga sisi ancaman dari pelemahan ekonomi dan dari guncangan komoditas. Dengan demikian, alokasi belanja negara tersebut dapat meningkatkan produktivitas perekonomian mulai dari ekonomi mikro sampai ekonomi makro sehingga perekonomian Indonesia semakin baik. Sekian yang dapat kami sampaikan, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.